Dewan Juri yang terhormat, kasus utama tim pemerintah di mana mereka berbicara mengenai adanya akuntabilitas dan juga legitimasi demokrasi terkait kebijakan yang ada untuk memberikan dampak positif dan merubah kehidupan masyarakat untuk lebih baik. Tapi kami percaya bahwasannya mereka tidak menjelaskan mengapa di sisi mereka tidak akan tetap bisa menciptakan partisipasi lebih banyak lagi dari masyarakat. Karena pada akhirnya jika kita berbicara mengenai adanya akuntabilitas, berarti kita harus berbicara juga mengenai adanya banyak masyarakat yang tahu mengenai kebijakan tersebut, membaca dan juga memahaminya Dewan Juri yang terhormat, sehingga akan tetap ada kontrol dari sosial itu sendiri untuk memberikan feedback apakah mereka setuju ataupun tidak terhadap kebijakan tersebut Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya argumen mereka pun tidak akan bisa dibeli pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, influencer, mereka mengatakan bahwasannya dengan melibatkan influencer ini akan bisa lebih menggiring opini dan terjadi diskursus yang tidak sehat di masyarakat. Tapi ini merupakan sebuah hal yang tidak eksklusif, karena yang pertama orang-orang beropini mengenai adanya pro dan kontra di media sosial bukan dari berdasarkan siapa orang yang sosialisasikan hal tersebut Dewan Juri yang terhormat. Contohnya misalnya kebijakan RUU PKS, kita tahu bahwasanya mereka tidak melibatkan influencer dalam melakukan sosialisasi, tapi tetap ada diskursus tidak sehat, karena pada akhirnya diskursus tidak sehat tersebut akan terjadi apabila kebijakan tersebut tidak baik dan juga tidak menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwasannya mereka akan melarang influencer tersebut biar tidak terjadi mispersepsi dan juga misinformasi di masyarakat. Tapi kami percaya bahwasannya hal tersebut tidak akan terjadi, karena yang pertama, pemerintah sudah memiliki rasional kalkulus yang dimana mereka pasti akan memilih, tidak akan sembarang memilih influencer untuk dapat mensosialisasikan kebijakannya. Pasti mereka akan memilih influencer yang dimana memiliki image yang baik, self branding yang baik di masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Mereka tidak hanya sembarangan dan memilih siapapun influencer itu sendiri, sehingga kami percaya bahwasannya hal tersebut tidak akan terjadi. Masuk kepada poin argumentasi kami yang pertama, kenapa hal tersebut tidak apa-apa untuk melibatkan influencer dalam sosialisasikan kebijakan. Kami percaya bahwasannya permasalahan yang terjadi di masyarakat, di mana sebagian orang sudah mulai tidak percaya lagi dengan adanya kebijakan yang terjadi di masyarakat, sudah tidak percaya lagi dengan adanya dunia politik, karena mereka berpikir bahwasannya politik adalah dunia kotor. Dengan hadirnya influencer tersebut, yang dimana kita tahu bahwasannya influencer adalah orang yang hidup sekali dengan mereka, yang influencer tersebut adalah orang yang sama seperti mereka pada akhirnya yang menerima kebijakan itu sendiri. Mereka bisa melihat bahwasannya jika bukan hanya pemerintah yang mensosialisasikan, tidak akan lebih timbul kepercayaan terhadap kebijakan itu sendiri, karena pada akhirnya kami percaya bahwasannya yang mereka berikan sosialisasi, yang mereka hire untuk melakukan sosialisasi bukan hanya sembarang influencer Dewan Juri yang terhormat. Justru di sini akan lebih buruk di tim pemerintah dengan mereka tidak melibatkan influencer. Kita bisa tahu bahwasannya influencer tersebut memiliki media yang lebih besar ketimbang pemerintah untuk dapat bisa mensosialisasikan. Notice bagaimana kita tahu media sosial tersebut adalah media sangat aksesibel di masyarakat, dan dimana kita tahu semua orang pasti memiliki media sosial Dewan Juri yang terhormat, sehingga ini akan kebijakan tersebut mungkin akan bisa lebih terekspos apabila influencer tersebut yang mempromosikan Dewan Juri yang terhormat. Dan juga kami percaya bahwasannya tujuan dari kebijakan tersebut adalah memberi kenyamanan untuk masyarakat, sehingga dengan adanya rasional kalkulus bagaimana info tersebut bisa terlampir untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan adanya media dari influencer tersebut akan bisa lebih tercapai pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, di sini mengapa melibatkan influencer ini merupakan sebuah hal yang tidak apa-apa. Karena yang pertama, kami percaya bahwasannya ini akan lebih memudahkan untuk dapat bisa menyebarkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Karena kita tahu bahwasannya status quo sekarang, mereka lebih cenderung melihat informasi berdasarkan dari sosial media. Mereka lebih cenderung melihat informasi berdasarkan dari apakah public figure tersebut menyebarkan berita tersebut atau tidak Dewan Juri yang terhormat. Karena pada akhirnya tidak semua masyarakat memiliki interest untuk selalu bisa mengikuti perkembangan pemerintahan melalui media-media pemerintah lainnya Dewan Juri yang terhormat. Contohnya misalnya PON yang terjadi di Papua. Kita tahu bahwasannya hal tersebut menjadi viral itu karena adanya peran dari influencer tersebut, yaitu peran dari Nagita Slavina itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Jika dia tidak
melakukan jika dia tidak melakukan promosi tersebut, mungkin hanya sebagian orang saja yang mengetahui bahwasannya di Papua ada pohon daun jurang. Yang kedua, kami percaya bahwasannya tujuan dari kebijakan bukan hanya berbicara mengenai informasinya saja, tapi pengaplikasian dari kebijakan itu sendiri, apakah bisa diterima di masyarakat ataupun dapat diaplikasikan di masyarakat dengan baik di unsur ya Tuhan. Karena pada akhirnya kebijakan tersebut memiliki dampak yang lebih besar untuk mengubah kehidupan yang lebih baik lagi di masyarakat, sehingga ini akan lebih dipermudah lagi jika influencer ini yang melakukan sosialisasi tersebut. Karena pada dasarnya untuk membuat orang-orang percaya membutuhkan influencer yang memiliki fans yang lebih banyak, yang dimana mereka juga memiliki orang-orang yang mengidolakan mereka pada akhirnya Dewan Juragan Terhormat. Misalnya Raffi Ahmad melakukan vaksin Dewan Juragan Terhormat, yang awalnya dia tidak percaya adanya vaksin, dengan dia melihat idolanya melakukan vaksin, ada timbul rasa kepercayaan bahwasannya idola mereka pun melakukan hal-hal vaksin, sehingga mereka pun dapat melihat dampaknya di idola mereka tidak terjadi apa-apa, sehingga akan timbul kepercayaan mereka untuk bisa mengikuti kebijakan itu sendiri Dewan Juragan Terhormat. Komparasi di sisi oposisi, di mana dengan mereka tidak melibatkan influencer, ini tidak akan bisa menarik banyak orang ataupun menarik partisipasi publik, karena pada dasarnya tidak semua orang bisa memiliki interest untuk selalu mengikuti akademisi ataupun ahli-ahli seperti yang mereka katakan itu sendiri Dewan Juragan Terhormat. Mengapa partisipasi ini penting pada akhirnya? Karena kami percaya bahwasannya dengan adanya partisipasi ataupun kuantitas ini dapat menciptakan polisi reform di masyarakat, yang dimana berarti banyak yang tahu mengenai adanya kebijakan tersebut. Dengan adanya partisipasi tersebut, sehingga tidak menimbulkan sehingga masyarakat pun akan bisa lebih dapat berpartisipasi dengan mengetahui ada isu-isu yang terjadi di negara mereka. Walaupun di sisi kami akan susah sekali dapat keputusan bulat karena pemerintah karena adanya diskursus ataupun yang terjadi di masyarakat, tapi ini merupakan sebuah hal yang tidak apa-apa, karena masih ada orang yang akan tetap mencari tahu mengenai adanya kebijakan tersebut, dan hal itu lebih penting pada akhirnya Dewan Juragan Terhormat. Dan juga diskusi yang tidak sehat tersebut juga akan menyatukan suara mereka untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka di masyarakat misalnya, sehingga mereka bisa melakukan demonstrasi untuk dapat bisa merubah perubahan tersebut, sehingga di sini di sisi kami akan lebih bisa menciptakan lebih banyak orang-orang yang peduli tentang kebijakan yang terjadi di masyarakat dengan adanya bantuan influencer untuk dapat mensosialisasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, bangga sebagai tim oposisi.